Selamat siang, Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar akan mendengar firman-Mu, berikanlah kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Alkitab berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ayat ini berdiri dalam konteks Rasul Paulus memberikan tips kepada setiap jemaat di Filipi tentang menghadapi kekhawatiran. Nah, karena itu pada siang hari ini saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, memperbaiki pola pikir. Nah, Rasul Paulus di dalam ayat ini, di dalam pasal ini mengangkat sebuah topik yang merupakan topik yang selalu relevan dengan kehidupan setiap jemaat-jemaat di segala usia, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, ketika kekhawatiran itu menerpa kehidupan seseorang, Rasul Paulus memberikan sebuah tips di dalam Filipi 4 ayat 8. Kalau saya bahasakan, ketika kita mengalami kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya Rasul Paulus berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, perhatikan kata ini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, perhatikan, pikirkanlah semua itu. Nah, ada kata menarik yaitu pikirkanlah semua itu. Salah satu cara menghadapi kekhawatiran ketika kekhawatiran itu menerpa kehidupan kita adalah pikirkanlah segala hal yang positif, yang suci, yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Artinya saudara, kalau kita rangkum, Rasul Paulus memberikan sebuah cara. Kalau kamu mengalami kekhawatiran, maka perbaharuilah pola pikir kita. Ketika kita mengalami kekhawatiran, maka pola pikir kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Nah, apa itu hal-hal yang positif? Yaitu tentang janji-janji Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tangkap itu dan pikirkanlah itu. Alkitab berkata, burung di udara Tuhan pelihara, rumput di padang Tuhan dandani, terlebih engkau manusia. Tangkap itu, pikirkanlah itu. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tangkap itu dan pikirkanlah itu. Segala sesuatu yang positif, pikirkanlah itu. Segala janji-janji Tuhan, pikirkanlah itu. Jangan memikirkan kekhawatiranmu. Besok harus bayar ini dan itu, bagaimana? Besok perlu kebutuhan ini dan itu. Kemarin dokter memberikan diagnosa tentang kesehatan yang buruk. Kemarin kita mendapatkan kabar yang buruk. Jangan pikirkan yang negatif saudara, tetapi pikirkanlah segala sesuatu yang baik, mulia, yang positif. Nah, itu salah satu cara yang diberikan Rasul Paulus untuk kita menghadapi kekhawatiran. Jadi perbaharuilah pola pikir kita. Nah, ketika kita mengalami kekhawatiran, hendaknya kita berpikir, kalau surga saja sudah Tuhan beri melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, terlebih kekhawatiran kita tentang makan, minum, pakai, pasti Tuhan juga akan memberikannya. Surga sesuatu yang tidak dapat kita raih saudara. Surga merupakan sesuatu yang tidak bisa kita cari dengan perbuatan kita. Karena manusia pada hakikatnya berdosa. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Kita tidak bisa mendapatkan surga dengan amal baik kita. Makanya Tuhan datang ke dunia melakukan penebusan dosa dan memberikan keselamatan gratis kepada anak-anaknya. Nah, kalau surga saja sudah Tuhan kasih,
Kita saja nggak bisa bayar sorga itu dengan amal kita, dan Tuhan sudah kasih. Terlebih makan, minum, pakai itu sesuatu yang kecil bagi Tuhan. Tuhan pasti cukupkan kita. Karena itu perbaharuilah pola pikir kita. Jangan khawatir tentang makan, minum, pakai, tetapi pikirkanlah kalau sorga sesuatu yang besar sudah Tuhan kasih. Terlebih makan, minum, pakai sesuatu yang kecil, Tuhan juga pasti akan kasih. Tuhan akan mencukupkanmu. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Perbaharuilah cara pikir kita. Yang besar Tuhan sudah kasih, terlebih yang kecil pasti Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Ajari kami untuk memperbaharui mindset kami, pola pikir kami, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.